slide ini adalah larutan heterogen ya, larutan padat heterogen AB, sehingga nantinya akan membentuk fasa alfa dan beta. Nah, sekarang ini kita ambil yang paling sederhana, yaitu yang ada eutektiknya. Dengan demikian akan ada 3 fasa, ya. Ada liquid, ada alfa, dan beta. Nah, masing-masing fasa tersebut punya kurva energi bebas, gitu. Ya. Kurva energi bebas yang berbentuk parabol. Gitu. Oke, itu dulu. Urutan berpikirnya begitu. Jadi Anda tentukan dulu berapa jumlah fasa yang ada, kemudian itu menyatakan jumlah kurva energi bebas yang harus dibuat. Nah, kemudian nanti Anda mulai. Di sini kita ada ambil kondisi di 4 temperatur ya. T1, T2, T3, dan T4. Nah, selanjutnya Anda lihat pada T1 itu apa saja fasanya gitu. Jadi di sini pada T1 itu paling kiri ada alfa ya. Kemudian ada 2 fasa dalam kesetimbangan, liquid tambah alfa. Ya, kemudian ada daerah ini ya. Ini adalah daerah fasa liquid. Jadi di sini pada T1 itu akan ada fasa alfa, daerah 2 fasa liquid tambah alfa, dan daerah 1 fasa liquid. Jadi Anda lihat di sini liquid itu paling bawah gitu ya. Di sini di daerah sebelah kanan titik ini dia paling bawah. Ya. Kemudian nanti di sini ada daerah alfa yang stabil gitu. Jadi alfa itu lebih stabil dari liquid. Ini. Ya. Kalau beta nggak ada gitu, jadi taruh aja di atas. Ini ada di atas. Nah, kemudian kita punya daerah 2 fasa gitu, liquid tambah alfa. Artinya apa? Anda punya 1 garis singgung gitu. Anda punya 1 garis singgung yang menghubungkan kurva energi bebas alfa dan kurva energi bebas liquid. Nah, di bawah ini itu adalah daerah kesetimbangan liquid plus alfa. Ya. Kemudian di sebelah kanan itu liquid semua gitu. Artinya kurva energi bebas liquid saja gitu yang ada. Gitu. Oke. Nah, itu pada T1 gitu. Kemudian pada T2 Anda lihat itu semakin banyak ya fasanya. Ada alfa, ada liquid plus alfa, kemudian ada liquid plus beta, kemudian ada beta di sini. Nah, ini ada 2 daerah kesetimbangan gitu, liquid plus alfa dan liquid plus beta gitu. Berarti akan ada 2 garis singgung, gitu. Ya, ada 2 garis singgung. Nah, kita gambarkan di daerah sebelah kiri ini alfa yang stabil, berarti alfa yang eksis gitu. Ini. Kemudian di daerah sini itu kesetimbangan ya, liquid plus alfa. Ada 1 garis singgung. Nah, ini garis singgungnya. Nah, ini kurva energi bebas liquid. Kemudian ada daerah liquid. Liquid stabil gitu. Jadi hanya liquid saja gitu. Selanjutnya liquid plus beta. Ada 1 garis singgung lagi. Ini liquid ya. Nah, ini beta di sini. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah beta. Jadi beta yang kurva energi bebasnya paling rendah.
Nah, inilah kurva energi bebas pada temperatur T2. Selanjutnya pada T3 itu kan daerah eutektik. Eutektik itu artinya kesetimbangan tiga fasa gitu. Alfa plus beta plus liquid gitu. Artinya satu garis singgung menghubungkan ketiga kurva energi bebas itu gitu. Seperti ini gitu. Ya, satu garis singgung. Nah, nanti itu bisa kita bagi ini liquid plus alfa, ini liquid plus beta. Yang nantinya kan liquid setimbang menjadi alfa plus beta gitu. Jadi kalau begini kurva energi bebas liquidnya itu ada di tengah gitu. Ada di tengah. Kemudian pada apa? Pada T4 ya, pada T4 itu kan ada alfa plus beta, ada beta gitu. Oke. Jadi ada kesetimbangan alfa plus beta. Nah, di sini kan tidak ada liquid lagi ya. Pada T4 berarti kurva energi bebas liquid itu di atas posisinya. Kemudian Anda punya alfa ini di bawah liquid, beta itu juga di bawah liquid. Kemudian nanti ada garis singgung ini. Nah, ini menyatakan daerah kesetimbangan alfa plus beta. Jadi begitu ya cara menggambarkan kurva energi bebas. Nah, ini adalah basicnya seperti itu. Sehingga nanti kalau Anda sudah menguasai basicnya, serumit apapun diagram fasanya, itu bisa Anda gambarkan apa namanya kurva energi bebasnya gitu. Contohnya ini gitu ya. Jadi ini ada berapa fasa ini? Alfa, beta, liquid, gamma. Ada empat kurva energi bebas. Ada empat fasa. Kemudian nanti ada juga daerah eutektik, gitu. Ya. Di mana tiga fasa dalam kesetimbangan ini eutektik. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan tentang cara pembuatan kurva energi bebas larutan heterogen? Daryono Teguh Sakti. Hadir, Pak. Wasim Halifah. Hadir, Pak. Rizky Nadifa. Hadir, Pak. Rizky Nadifa Anggarin. Paramadina. Iya, Pak. Hadir, Pak. Ada Bina Ladifa Taris. Hadir, Pak. Oke. Brian Dennis. Hadir, Pak. Dani Ariela Eko. Hadir, Pak. Fatah Ahsani Rizkilah. Hadir, Pak. Hanan Putri Kinasih. Hadir, Pak.
Lutfi Alfa Ramadhani, Hadir, Pak. Ricky Renaldo, Hadir, Pak. Sandi Rizkiawan, Hadir, Pak. Yuriko Pangaribuan, Hadir, Pak. Yusuf Nizar, Hadir, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan ya. Jadi ini seperti Anda lihat, serumit apapun ya, itu harus bisa Anda gambarkan gitu, dengan konsep yang tadi saya jelaskan. Gitu. Ini kemudian ya, kita beralih lagi ke aspek yang lain ya, yaitu pengaruh temperatur terhadap solid solubility. Jadi yang kita kenal kan begini ya, kita udah biasa dapat kurva seperti ini gitu. Diagram fasa itu ada segmen yang seperti ini gitu. Artinya kelarutan atom B di dalam alfa itu naik dengan naiknya temperatur kan gitu ya. Nah, sekarang itu kita punya pertanyaan gitu. Apakah mungkin gitu ya, A itu tidak larut di dalam B gitu. Jadi kalau Anda lihat kurva diagram fasa ya seperti ini kan. Ini ada diagram fasa alfa, beta gitu ya. Artinya kelarutan B dalam alfa itu ada gitu ya, naik juga dengan temperatur gitu. Kemudian di sini Anda lihat kelarutan A di dalam B itu juga ada gitu. Dia juga naik dengan naiknya temperatur gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mungkin gitu A tidak larut dalam B gitu, atau sebaliknya B tidak larut dalam A gitu. Apakah ada satu kondisi di mana diagram fasanya itu seperti ini gitu. Apakah mungkin seperti ini gitu. Ya. Jadi di sini itu Anda lihat B itu bisa larut dalam alfa. Ya. Tetapi di bawah temperatur ini B tidak larut di dalam alfa. Gitu. Nah ini juga ya kelarutan A dalam B di bawah temperatur T1 itu tidak ada gitu. Tidak ada sama sekali. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah mungkin kita itu memperoleh diagram fasa yang seperti ini gitu. Nah, untuk membahas itu kita gunakan metode termodinamika ini gitu ya. Jadi kita punya diagram fasa ini ya, kita modelkan seperti ini. Kemudian kurva energi bebas alfa seperti ini gitu. Ini acak aja ya. Kemudian kurva energi bebas beta seperti ini gitu. Ini pada temperatur T1 ya. Pada temperatur T1. Nah, ini garis singgungnya ya. Ini kan adalah daerah alfa plus beta ya. Di sini adalah daerah alfa gitu. Nah, daerah beta itu kan nggak kelihatan di sini, nggak ada gitu. Kenapa? Karena kita memodelkan bahwa
A itu tidak larut di dalam B pada temperatur yang kecil dari T1. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita punya dari kurva energi bebas ini, ya, ini adalah GB alfa, ya, kemudian ini adalah GB beta di sini. Nah, ini adalah delta G-nya. Delta G yaitu GB alfa. Kita melihat atom B, ya. Energi bebas B di dalam alfa, energi bebas B di dalam beta. Nah, ini kalau kita kembali ke apa namanya persamaan energi bebas, kenaikan energi bebas akibat pemaduan atau delta G mixing untuk atom B itu adalah ini gitu, ya persamaannya gitu. Delta GB sama dengan minus RT log XP equilibrium dikurangi omega kali 1 minus XP equilibrium kodrat. Sekarang kalau XB-nya itu kecil sekali dari 1, ya, artinya XB-nya itu tidak ada gitu, ya. Maka 1 minus XB ini kira-kira sama dengan 1. Gitu. Ya. Jadi minus RT dari persamaan ini dapat ini, ya. Maka keluar angka XB equilibrium ini, gitu. Yaitu eksponensial dari minus delta G tambah omega dibagi RT. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ambil apa namanya delta G itu adalah delta H kurang T kali delta S, ya. Kemudian masukkan ke sini, maka kita dapat persamaan ini gitu. XB equilibrium, XB equilibrium itu kan garis ini, garis solid solubility ini. Kalau ini XA equilibrium. Ini persamaannya ini gitu. Nah, dari persamaan ini kalau Anda buat persamaan ini, Anda plot, ya, maka dia tidak akan pernah sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi dari situ kita simpulkan dari persamaan ini, ya, XP equilibrium itu tidak pernah mendekati 0 kecuali pada T 0 Kelvin. Ya. Jadi kesimpulannya itu adalah tidak pernah ada dua komponen yang tidak larut satu sama lain. Dengan kata lain, pernah bertemu diagram fasa yang seperti ini gitu, ya. Di mana satu komponen tidak larut sama sekali di dalam komponen yang lain gitu. Itu secara termodinamika tidak akan pernah ada gitu. Yang begini. Jadi selalu dia punya kelarutan gitu. Walaupun kadang-kadang di temperatur rendah kelarutannya itu terbatas. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum vakansi kosen. Kita masih berbicara tentang energi bebas itu, energi bebas paduan. Ya. Anda lihat kita sudah turunkan persamaannya, mulai dari yang ideal, kemudian apa namanya real solution, gitu. Kemudian kita berikan faktor-faktor koreksinya, gitu. Nah, di
pemodelan itu pertama kita asumsinya atomnya substitusional. Atomnya substitusional, kemudian semua lattice site itu terisi oleh atom gitu. Jadi kalau ada sel satuan atau super lattice, maka semua atom itu mengisi semua titik lokasinya gitu. Tidak ada yang kosong. Nah, sekarang apa pengaruhnya gitu? Kalau seandainya ada kekosongan gitu. Ada kekosongan di satu titik atau point effect itu, apa energi bebas gitu. Ya, dari nah, kalau ada strain energi berarti dia akan mengubah gitu ya, mengubah energi bebas dari paduan akibat adanya vakansi itu. Tetapi itu kan kualitatif itu ya. Bagaimana kuantitatifnya? Itu yang akan dipelajari di sini. Jadi kita lihat dulu akibat adanya vakansi itu apa? Kalau ada vakansi maka ada kenaikan energi dalam. Arti energi dalam itu berkaitan dengan entalpi ya. Ada kenaikan entalpi karena terputusnya ikatan atom. Energi dalam itu kan kita kaitkan dengan susunan ikatan atom, ikatan energi ikatan ya. Kemudian tingkat keajakannya naik. Nah, kemudian kita mendefinisikan konsentrasi vakansi dalam kesetimbangan. Jadi konsentrasi vakansi dalam kesetimbangan itu adalah jumlah vakansi yang akan memberikan energi bebas minimum. Itu gitu. Energi bebas minimum pada suatu nilai konsentrasi vakansi yang kita sebut konsentrasi vakansi dalam kesetimbangan ya. Nah, sekarang mulai kita rumuskan gitu. Kita tadi mengatakan ada vakansi maka terjadi kenaikan entalpi, kenaikan energi dalam karena terputusnya ikatan atom. Maka bisa saya formulasikan delta H itu sama dengan delta H vakansi kalikan fraksi mol dari vakansi. Ini kita definisikan saja gitu. Supaya kita keluar parameter kuantitatif nantinya ya. Nah, ini komponen entalpi. Kemudian komponen entropi gitu. Ya. Jadi kenaikan entropi karena adanya vakansi. Gitu.
Nah, itu nanti mencakup kenaikan entropi termal dari vakansi karena adanya perubahan frekuensi getaran atom-atom di sekitar vakansi. Itu pertama. Yang kedua, kenaikan entropi konfigurasi karena perubahan konfigurasi atom-atom di sekitar vakansi. Ini yang paling dominan, gitu. Ya. Ini yang paling dominan dan ini yang kita perhitungkan. Jadi dengan demikian perubahan entropi total itu adalah ini, gitu. Ya, ini ada penurunannya tapi nggak saya jelaskan di sini. Perubahan entropi total akibat adanya vakansi ini itu bisa kita nyatakan seperti ini, gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita buat persamaan energi, gitu ya. Jadi energi karena adanya vakansi, gitu. Jadi energi bebas kristal yang mengandung XV mol vakansi itu adalah G sama dengan GA ya, tambah delta G, gitu. Nah, delta G-nya ini mengandung komponen entalpi dan entropi dari vakansi, gitu. Nah, jadi kalau ini Anda plot ya, jadi ini kan linear ini, delta HP kali XV di sini dia, ya. Kemudian minus T kali delta S itu kan ini, ya. Delta G kan penjumlahan, delta G sama dengan ini dikurangi ini kan penjumlahan dari ini. Nah, konsentrasi vakansi equilibrium itu adalah konsentrasi vakansi ketika energi bebasnya minimum di sini. Ya. Jadi subuh datarnya ini adalah fraksi mol dari vakansi, sumbu tegaknya adalah energi bebas. Nah, karena dia itu ada di titik minimum, maka turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ya. Turunan pertama dari ini. Do G per do XV itu sama dengan 0. Gitu. Jadi bisa Anda olah dari persamaan ini. Kemudian kita ada komponen 1 minus XV. Gitu, ya. Nah, kita asumsikan XV-nya itu kecil sekali dibanding 1. Maka 1 minus XV itu sama dengan 1. Ya. Ln 1 sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi komponen ini hilang. Gitu. Nah, tinggal komponen ini. Gitu. Jadi delta HP dikurangi T delta SP tambah RT ln XV equilibrium sama dengan 0. Gitu. Nah, dari sini XV equilibrium bisa kita hitung. Gitu. Jadi XV equilibrium itu sama dengan epsilon delta G vakansi dibagi RT, gitu. Nah, itu formulasinya. Artinya kalau Anda mengetahui besarnya delta GP ini, maka pada satu temperatur Anda bisa menghitung konsentrasi vakansi dalam kesetimbangan. Nah, yang maksimum itu kan pada titik lebur ya. Pada titik lebur itu adalah 10-4 sampai 10-3. Ada pertanyaan tentang pengaruh vakansi terhadap kesetimbangan, terhadap energi bebas paduan. Ada pertanyaan?
Ratu Gracia Ginting. Hadir, Pak. Anissa Yudiani. Hadir, Pak. Fadila Layalia Zahlevi. Hadir, Pak. Gardin Muhammad Andika. Hadir, Pak. I Gusti Nyoman. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya, nah, ketika kita merumuskan energi bebas, ya, kita membuat model matematika dari energi bebas paduan biner, itu kita tidak berbicara sama sekali tentang adanya batas butir. Gitu. Ya. Padahal kita tahu bahwa batas butir itu adalah daerah dengan tingkat energi yang tinggi. Gitu. Tapi itu tidak kita bahas. Nah itu kembali lagi ya, ketika saya awal cerita ke Anda, di dalam dunia ilmiah itu begitu, kita mulai dari yang paling simpel dulu. Gitu. Jangan mau sekaligus dirumuskan. Gitu. Kalau mau sekaligus ya nggak akan pernah jadi nantinya. Gitu. Jadi bertahap. Gitu. Ya mungkin tanda tanya gitu ya, kan ada interface gitu, ada batas butir. Ya itu nanti lagi kita pikirin gitu. Kita hitung aja tanpa adanya batas butir dulu. Jadi asumsi sebelumnya tidak ada batas butir, tidak ada batas antar fasa. Jadi dia itu perfect single crystal. Perfect single crystal. Nah, kondisi sebenarnya pasti ada batas butir, ya, karena kita bekerja dengan polikristal. Ada batas antar fasa, gitu. Ya, ini kalau dia dua fasa ya. Kalau satu fasa itu kita sebut batas butir, ya. Ini cara menyatakan yang benar, gitu. Kalau satu fasa itu kita sebut batas butir. Kalau dia lebih dari satu fasa, antara alfa dengan beta, itu kita sebut batas antar fasa. Gitu. Kemudian ada cacar kristal, ya, ada twinning. Gitu. Twinning itu kan ya harusnya kita perlakukan juga sebagai batas butir, gitu, atau batas fasa. Gitu. Kemudian dalam skala yang mikro sekali ada dislokasi, gitu. Dislokasi. Gitu. Dislokasi itu kan juga, batas butir itu kan juga bisa kita nyatakan sebagai dislokasi, gitu ya. Kenapa? Karena susunan atomnya di situ acak, nggak jelas susunannya. Gitu. Jadi secara logika, energi bebas itu akan lebih tinggi dari perhitungan sebelumnya. Gitu. Jadi, karena setiap kondisi non-equilibrium itu pasti akan meningkatkan energi bebas. Gitu. Misalnya tadi ada vakansi, gitu. Dia mendorong terjadinya ketidakseimbangan. Ya udah, dia menaikkan energi bebas. Ada batas butir juga demikian, gitu. Dia akan akan menaikkan energi bebas. Nah, jadi dari sini kita itu berpikir gitu ya, apakah
kondisi kesetimbangan itu tercapai jika tidak ada batas butir, gitu. Tidak ada cacat. Tidak ada cacat tadi termasuk vakansi ya. Gitu. Nah itu nggak mungkin gitu. Ya. Walaupun katakanlah Anda hilangkan batas butirnya menjadi perfect single crystal, gitu. Tetapi itu pasti vakansi masih ada, gitu. Dislokasi pasti masih ada, gitu. Ya. Gitu. Nah sekarang bagaimana kita merumuskan pengaruh antar muka atau batas butir itu terhadap energi bebas, gitu. Jadi secara kualitatif kita sudah tahu, tetapi bagaimana kita merumuskannya di dalam secara kuantitatif. Nah di sini disebutkan ya pengaruh antar muka. Jadi setelah kita menghitung ya, setelah kita melakukan analisa termodinamika, itu kita tahu bahwa oh dia itu hanya pada saat awal pengintian gitu. Selanjutnya semakin besar diameter partikelnya atau diameter ininya, diameter butirnya semakin besar, pengaruhnya itu semakin kecil gitu. Jadi cara memodelkannya itu begini. Anggap ini Anda punya material ya. Material yang awalnya satu fasa gitu, alfa. Kemudian pada tekanan atmosfer ya. Satu atmosfer. Kemudian pada suatu temperatur terjadi pengintian beta. Ya, terjadi pengintian beta ini. Nah, berarti pengintian beta itu menimbulkan antar muka baru gitu. Ya, menimbulkan antar muka baru, yaitu antar muka antara alfa dengan beta. Oke. Dan ini memunculkan ketidaksetimbangan. Kenapa? Karena ada tekanan, ya. Ada kenaikan tekanan pada fasa beta. Nilainya itu adalah delta P sama dengan 2 gamma dibagi R. Di mana gamma itu adalah energi antar muka alfa beta, R itu adalah ukuran dari partikel beta. Ya. Nah, sekarang kita coba buat kurva energi bebasnya gitu. Jadi kurva energi bebas alfa itu ini. Ini kurva energi bebas alfa. Kemudian kita misalkan kurva energi bebas beta. Ya. Jadi kurva energi bebas beta ini X alfa ya. Ini X beta. Dia kan dalam kesetimbangan ini, ya. Jadi alfa dan beta dalam kesetimbangan. Gitu. Ada 2 fasa kan. Nah, yang pertama itu adalah ketika beta itu ukurannya tak berhingga. Kan Anda lihat di sini delta P sama dengan 2 gamma per R. Kalau R-nya semakin besar mendekati tak berhingga, maka delta P-nya mendekati 0 kan. Ya. Nah, kalau delta P-nya mendekati 0 itu adalah kondisi kesetimbangan.
Sedangkan kurva energi bebas yang di atas ini, ya, ini adalah kurva energi bebas ketika ukuran beta itu tertentu, gitu, R, gitu. Ya. Kayaknya Bapak belum ganti share screen-nya ya Pak. Ini masih PPT yang baru berubah. Kok bisa? Tadi PPT-nya masih, nggak tahu tadi PPT-nya masih yang apa? Teori sebelum Bapak masuk ke kurva masih di yang pengaruh interface terhadap keseimbangan. Ini gimana sekarang? 52. Ini? Sekarang ini yang pengaruh antarmuka akan dominan pada awal transformasi. Kalimat pertamanya. Benar. Nah. Ini apa sekarang di depan Anda? Ada diagram, ada kurva gaya bebas. Gaya bebas, energi bebas. Ini. Wah, ini berarti ininya ya. Tadi berapa lama di sini terus Pak, di slide 52? Slide nomor berapa? 52 tadi. Sempat berhenti rada lama di situ. Ini slide berapa? Iya di sini. Tadi belum pernah ganti ke 53 tadi. Pas saya ngomong baru berubah. Sekarang 53 udah. Iya, sekarang 53, Pak. Jadi saya ulang lagi. Jadi kita ingin melihat, merumuskan pengaruh dari batas butir, ya, atau batas fasa, gitu, terhadap energi bebas, gitu. Ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, model kita itu adalah fasa alfa, ya, fasa alfa. Kemudian pada satu temperatur tertentu terjadi presipitasi fasa beta, gitu. Artinya presipitasi fasa beta itu kan dia mulai dari pengintian dulu. Dia mulai dari pengintian dulu. Nah, ketika terbentuk antarmuka baru alfa beta di sini, maka fasa beta itu mengalami tekanan, gitu, ya, yang nilainya adalah 2 gamma dibagi R, gitu. R ini ukuran partikel, gitu, ya. Ukuran presipitat. Gamma itu adalah energi antarmuka, interfacial energinya alfa beta ini, atau seringkali tegangan permukaan disebutnya, ya. Nah, dari sini kita coba analisis, gitu. Jadi kita punya kurva energi bebas alfa, ya, ini. Kemudian kita punya kurva energi bebas beta. Nah, kondisi kesetimbangan itu adalah ketika energi bebas minimum, gitu, ya. Nah, energi bebas minimum itu kalau delta P-nya sama dengan 0, gitu, ya. Jadi delta P sama dengan 0 itu terjadi kalau R-nya tak berhingga, gitu. Oke. Nah, kalau R-nya tak berhingga, maka kurva energi bebasnya itu ada di posisi ini, gitu, ya. Ini kita sebut X beta, ini adalah X alpha, ya, di sini nih. Garis singgungnya kan ke sana, gitu. Oke. Sekarang kalau seandainya ukuran partikel beta itu tertentu, ya, jadi ukurannya itu R, gitu, maka kurva energi bebasnya tidak di sini, gitu.
tapi lebih tinggi ya, karena dia lebih tidak stabil gitu. Karena adanya delta P ini. Dia ada di sini. Nah, kalau Anda tarik ya garis singgung mulai dari titik minimum beta ini ke kurvanya alfa ya. Itu ternyata komposisi kesetimbangannya itu bergeser gitu. Tidak di sini gitu, tapi bergeser ke kanan gitu. Ke daerah ini gitu. Ya. Jadi kalau ini fraksi B, dia bergeser ke fraksi B yang lebih besar gitu. Sedangkan ini kan fraksi B-nya lebih kecil dari ini gitu. Nah, dari sini ya dengan metode kajian ini itu kita bisa rumuskan lebih lanjut gitu, ya. Jadi kenaikan energi bebas ini disebut sebagai Gibbs-Thomson effect. Gitu. Itu tadi loh, delta P sama dengan 2 gamma per R, ya. Sehingga jadi adanya kenaikan energi bebas karena terbentuknya interface baru ini, itu disebut sebagai Gibbs-Thomson effect. Gibbs-Thomson effect atau capillarity effect. Jadi akibat dari efek Gibbs-Thomson itu, maka kelarutan beta dalam alfa sangat bergantung kepada ukuran partikel beta gitu. Ya kan, tadi kan garis singgungnya itu yang Anda lihat gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau betanya itu kecil sekali ya, dia semakin tinggi gitu posisinya gitu. Ketika Anda tarik garis singgung, dia akan berada pada posisi yang berbeda lagi gitu. Oke, jadi ini kalau saya rumuskan lebih lanjut ya, ada delta P maka ada kenaikan delta G, yaitu delta G sama dengan V kali delta P. Maka energi bebas beta akan bertambah sebesar delta G gamma sama dengan 2 gamma VM dibagi R gitu. Ini nilai kenaikan energinya gitu. Ya. Nilai kenaikan energi bebas yang tadi Anda lihat itu antara tak berhingga dan ukuran tertentu gitu. Nah kan dari sini Anda lihat gitu, semakin kecil ukuran partikelnya ya, maka delta G gamma ini akan semakin besar gitu. Dengan kata lain, pengaruh interface itu akan terasa sekali pada saat awal pengintian gitu. Ya. Pada saat awal pengintian gitu. Arti kenapa? Karena ukuran partikelnya sangat kecil sekali gitu. Dia berupa inti-inti yang nantinya membesar gitu. Nah, ini ada percobaan gitu ya. Untuk partikel ukuran 10 nanometer, ya, maka XL dibagi X tak berhingga itu 1,1 gitu. Jadi perbandingannya gitu. XR itu kan tadi ketika ukuran partikelnya R gitu. Sedangkan X tak berhingga itu adalah ketika ukuran partikelnya itu tak berhingga gitu. Jadi XR dibagi tak berhingga itu rasio ini loh. Ini kan XR. Ini X tak berhingga gitu. Jadi kalau ukuran partikelnya itu berapa tadi, berapa mikron, 10 nanometer ya. 10 nanometer,
maka rasio ini itu 1,1. Artinya XR ini 1,1 kali X tak berhingga. Gitu. Ya, kalau X tak berhingganya ini 0,1 misalnya, ya maka di sini 0,1 ya. Ini adalah 1,1 kali 0,1 gitu. Di sini nilai ini. Nah, ini yang saya katakan semakin kecil ukuran partikelnya, ini semakin naik ke atas gitu. Dan apa? XR-nya itu juga bergeser gitu. Sini. Nah, ini yang disebut sebagai Gibbs-Thomson effect gitu. Nah, kalau ukuran partikelnya di atas 1 mikrometer, 1 mikron, itu pengaruh capillarity-nya sangat kecil. Ya. Nah, ini nanti akan berguna sekali kalau Anda membahas nanoteknologi gitu. Ya. Jadi dalam partikel ukuran nano itu, maka kenaikan energi bebas dengan pengintian fasa baru itu sangat besar sekali. Tuh. Baik, saya kira ini akhir dari kuliah, ya. Jadi saya minta Anda mereviewnya lagi untuk ujian minggu depan ya. Jadi kita ujian minggu depan. Nanti saya koordinasi dulu dengan Ibu Afri dan Domi tentang teknisnya gitu. Tapi bahannya ya kira-kira begitulah dari saya gitu. Ya. Teori larutan padat, ternary phase diagram, teori larutan padat, sampai yang terakhirnya hari ini. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Melvin 002. Saya ingin bertanya, kalau materinya akan diberikan nggak, Pak, PPT-nya? PPT-nya ya bolehlah nanti saya kirim. Oke, Belum punya baik. ya? Belum punya? Pak. Belum. Oke, saya coba lihat ya. Ini PPT ada dua itu, ternary dan ini. Ternary udah ya? Ternary udah belum? Bentar, saya cek dulu, Pak. Udah. Udah kan? Ternary udah, Pak. Ya udah. Tinggal yang satu ini. Gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ini saya kirim sekarang aja, kalau enggak lupa lagi nanti. New conversation langsung ya. Upload. Ya, udah saya upload. Ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, izin bertanya. Daril ya. Tadi saya sepertinya sedikit terlewat Pak. Gamma itu melambangkan apa ya? Gamma itu energi antarmuka. Energi antarmuka. Nah, kadang-kadang disebutnya tegangan permukaan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Surface energy. Ada istilahnya surface energy, ada yang nyebutnya interfacial energy, ada yang nyebutnya apa lagi? Ya itu, surface tension ya sama. Oke Pak, terima kasih banyak.
Silakan. Kiandra Alivia Larasati. Iya, Pak. Kamu nggak nanya? Oh, enggak dulu, Pak. Ini cewek-cewek pada nggak nanya, Oktarina Cahya Ningtyas. Pilar Bella Persada. Hadir, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya kuliahnya. Silakan mempersiapkan diri untuk ujian gitu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat siang, terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih Pak.